Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan hidup di zaman anugerah dan keadilan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir datang ke dunia sebagai manusia yang menggantikan segala penderitaan-penderitaan kita yang seharusnya saya alami karena dosa-dosa saya. Namun Tuhan berkenan menggantikan dan Tuhan berkenan menderita di kayu salib, bahkan kemudian wafat di kayu salib, kemudian turun ke dalam kerajaan maut. Namun Tuhan bangkit kembali untuk membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan dan sebagai manusia yang sejati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus berarti telah menebus dan menjadi juru selamat dunia, bukan hanya juru selamat manusia. Dan di saat ini, di saat setelah Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat dunia, maka kemudian saat ini adalah zaman anugerah. Bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan dengan kerendahan hati dan bertobat untuk memohon kasih pengampunan Tuhan dan memohon perkenan Tuhan. Saudara-saudaraku, di masa anugerah ini Tuhan memang sungguh maha kasih dan maha panjang sabar. Mengapa panjang sabar? Mengapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang maha panjang sabar? Karena Tuhan ingin semua manusia bertobat dan selamat. Namun saudara-saudaraku, di dalam masa penantian, di masa anugerah, dan di masa Tuhan sungguh menunjukkan maha panjang sabar ini, kadang-kadang manusia menjadi terlena. Dan juga kemudian iblis masuk untuk mencobai, mengganggu, menghancurkan, membinasakan manusia. Iblis bisa masuk dengan berbagai celah yang ada di dalam diri manusia. Di saat manusia sudah jatuh dalam dosa, maka setiap manusia memiliki celah, dan celah itulah maka mengapa manusia harus setiap hari sungguh-sungguh bertelut rendah hati di hadapan Tuhan, agar segala celah yang ada di dalam diri manusia mendapat perlindungan, dan kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus segala celah-celah tersebut. Namun kadang di masa penantian ini Tuhan maha panjang sabar, tidak langsung menghukum. Di saat ini banyak manusia yang melakukan dosa, yang sungguh-sungguh menuruti hawa nafsu kedagingan, duniawi, menggunakan segala cara untuk kepentingan dirinya, untuk menghimpun kekayaan yang berlimpah-limpah, untuk mencapai kedudukan yang tinggi, dengan cara apapun juga, bahkan kemudian juga menyekutukan Tuhan. Dan Tuhan sungguh maha panjang sabar. Banyak manusia yang jauh dari Tuhan dan kelihatan sukses dan kelihatan bahagia, dan Tuhan tidak langsung menghukum, bahkan justru kelihatan sukses dan bahagia dan senang. Namun di sisi lain, di masa anugerah ini seolah-olah orang yang berbuat baik justru mengapa kelihatan seperti menderita, seperti banyak ujian dan tantangan. Sehingga tanpa disadari, begitu banyak orang yang terpanggil kemudian menjadi lemah
karena berbagai himpitan-himpitan persoalan dunia, dan juga justru mendapatkan godaan-godaan iming-iming duniawi. Dan kemudian iblis menggunakan berbagai macam segala cara untuk menggoda, mencobai manusia, menghancurkan manusia agar semakin jauh dari Tuhan. Iblis juga masuk ke wilayah pelayanan, saudara-saudaraku. Misalnya sebagai contoh, saat ini bisa jadi firman Tuhan bukan menjadi dasar untuk mengubah diri setiap orang, tetapi justru menjadi bahan perdebatan, kemudian saling marah dan saling menyalahkan di antara satu dengan yang lain kekasih Tuhan. Jadi kemudian muncul keangkuhan diri, kecongkaan diri, merasa yang paling benar, karena merasa yang paling memahami tentang firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, firman Tuhan juga dapat menjadi pembenaran. Di dalam pelayanan, tanpa disadari, bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi dirinya. Bahkan nampak kelihatan baik-baik, namun tanpa disadari, kemudian terlena dengan jabatan dan juga cinta uang. Sehingga ada istilah di dalam posisi jabatan, kalau sudah duduk lupa berdiri. Dan kemudian terlena dengan uang gereja, uang jemaat, uang Tuhan yang dikuduskan Tuhan, menjadi terlena dengan berbagai cara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah di masa era anugerah ini kita sungguh-sungguh untuk menjaga kesempatan waktu Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan, untuk taat dan setia kepada Tuhan, untuk tidak tergoda oleh rayuan duniawi, oleh rayuan kedagingan, oleh nafsu-nafsu serakah keangkuhan. Namun saat ini sungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di setiap apapun langkah di dalam kegiatan sekuler maupun pelayanan rohani adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar untuk menjadi semakin sempurna, semakin kudus, karena Tuhan adalah sempurna dan kudus. Kita dapat senantiasa berusaha menjaga kesalehan hidup. Dan juga firman Tuhan adalah sebagai dasar untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga diri kita untuk menjadi semakin baik. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh menjaga diri di masa zaman anugerah, di masa Tuhan sungguh maha panjang sabar, karena menanti kita untuk hidup rendah hati dan bertobat dan hidup dalam jalannya. Jangan sampai justru terlena karena Tuhan maha panjang sabar, justru kita gunakan waktu anugerah Tuhan ini untuk hidup menurut kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kepentingan duniawi yang sementara. Mari kita kejar dengan ketekunan untuk mencari kehidupan surgawi bersama Tuhan. Kita lemah, maka kita harus sungguh-sungguh melekat di dalam Tuhan, karena roh-roh kegelapan akan terus mengincar seperti singa lapar yang mengaum untuk menghancurkan dan menerkam kita. Mari kita menggunakan segenap perlengkapan senjata rohani untuk dapat bertahan di masa anugerah ini, sehingga harapan kita untuk dapat hidup damai sejahtera dan bahagia di dunia dan di surga bersama Tuhan senantiasa kita dapatkan. Selama kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, kita akan merasakan hidup damai sukacita, damai sejahtera yang lebih dari segala akal di dunia ini, dan apalagi nanti di surga bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Salam.